Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Innova Reza Kurnia Ramada dengan NIM 24060230142. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit memaparkan materi smash ataupun spike dalam olahraga permainan bola voli. Oke. Sebelum masuk ke materi smashnya, kita perlu tahu dulu pengertian bola voli itu apa. Jadi bola voli adalah olahraga bergu yang dimainkan oleh dua tim, masing-masing terdiri dari 6 pemain yang dipisahkan oleh net. Tujuannya salah satu tim dalam pertandingan tersebut harus memenangkan dengan poin 25 poin untuk mendapatkan satu set kemenangan. Dalam olahraga bola voli ada beberapa aspek seperti passing, smash, dan juga blocking, lalu service. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan apa itu spike dan langkah-langkah melakukan spike. Pengertian spike. Jadi sebelum masuk ke langkah-langkah, kita harus tahu dulu apa itu spike atau smash atau bisa disebut pukulan dalam bola voli. Jadi spike dalam bola voli itu merupakan salah satu teknik memukul bola atau salah satu serangan yang sangat kuat menggunakan satu tangan sambil melompat dengan tujuan agar bola jatuh tajam ke area pertahanan lawan dan sulit dikembalikan. Jadi tujuannya kembali lagi yaitu untuk mencetak poin dengan melakukan pukulan menggunakan satu tangan dan dikombinasikan dengan lompatan. Biasanya spike ini dilakukan saat penerimaan bola kedua setelah setter mengumpan ke spiker. Nah, itu tugas spiker itu untuk mencetak poin dengan melakukan spike. Oke. Manfaat spike dalam bola voli tentu saja memaksa lawan melakukan kesalahan, memberikan serangan, dan membangun percaya diri tim. Tujuan spike dalam bola voli yang pertama mematikan bola, yaitu mengarahkan bola dengan cepat dan tajam ke lantai lapangan, tentu saja lantai lapangan lawan, agar tidak bisa dijangkau sehingga tim langsung mendapatkan poin. Selanjutnya menghasilkan block out atau touch. Nah, jadi memukul bola dengan keras ke arah tangan blok lawan agar bola itu terpental keluar lapangan tetapi kondisinya sudah mengenai tangan dari blok tim lawan. Jadi itu dihitung poin. Selanjutnya mengarahkan atau mengacaukan sistem bertahan lawan. Pukulan spike yang tajam memaksa lawan melakukan dig atau passing darurat. Jika dig lawan tidak sempurna, maka tim yang melakukan spike berpeluang mendapatkan bola gratis atau free ball. Biasanya kalau salah satu tim melakukan spike lalu penerima dari tim lawannya itu gugup, biasanya bola itu tidak terarah, dan jika tim tersebut panik biasanya hanya mengembalikan bola secara cuma-cuma sehingga tim yang sudah melakukan spike itu mendapatkan bola yang enak atau free ball sehingga bisa melakukan serangan kedua kalinya. Selanjutnya menciptakan celah atau tipuan dengan menunjukkan ancaman spike yang kuat. Lawan akan fokus melakukan blok. Nah, hal ini memberi ruang bagi pemain lain untuk melakukan serangan dari posisi berbeda atau memungkinkan spiker melakukan gerakan tipuan seperti dang ataupun hanya melakukan spike kecil untuk mengecoh blok. Lalu menjatuhkan mental lawan. Tentu saja spike yang keras bertujuan untuk membuat mental lawan terjatuh atau kurang baik, sehingga biasanya lawan akan minder ketika melihat pemain dengan spek-spek yang tajam dan keras. Lalu merusak formasi lawan. Spek yang keras memaksa lawan melakukan koordinasi bertahan yang sulit.
Jika pertahanan mereka berantakan, tim lawan tidak akan menyusun serangan balik yang baik. Oke, berikut untuk latihannya. Setelah Anda bisa melakukan gerak dasar smash dalam bola voli, bisa dilanjutkan untuk melatih gerakannya agar lebih sinkron. Contohnya dengan latihan dengan setter. Biasanya kalau latihan dengan setter ini diusahakan gerakan dan ritme serta form spek Anda dan langkah dalam melakukan spek sudah baik sehingga enak. Jadi tinggal bermain umpan dengan setter saja. Selanjutnya pukul bola dengan tembok atau memantulkan bola dengan cara dipukul dengan tembok untuk melatih poles. Dan ketiga, latihan pilometrik, yaitu latihan untuk meningkatkan kondisi tungkai sehingga lompatan bisa maksimal dan jauh lebih tinggi dalam melakukan lompatan spike. Setelah itu refleksi diri, kita bisa merefleksikan diri kita sendiri atau seperti merenung dalam apa yang sudah kita latih dalam spek tadi, seperti apa sudah Anda kuasai, misal apakah gerakannya sudah baik, pukulannya sudah keras, sudah bisa mendapatkan poin, langkah dalam melakukan spek sudah baik, tangannya, polosnya sudah baik, lalu kesulitan dalam latihan, apakah ada kesulitan seperti sudah bisa melakukan pukulan keras dan terarah belum, ataupun lompatannya sudah maksimal belum, dan kerjasama dalam tim. Jadi dalam tim, apakah Anda bisa melakukan kerjasama menjadi spiker yang baik, seperti dalam satu game apakah Anda bisa mencetak poin, bisa memberikan poin kepada tim Anda sendiri. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah. Yang pertama yaitu sikap awal. Seperti pada gambar bisa dilihat, sikap awal badan berdiri tegak, pandangan fokus pada umpan bola dari setter dengan kaki dibuka selebar bahu. Jadi pada posisi ini diusahakan posisi kita sudah siap untuk melakukan spek. Pandangan kita sudah fokus dari arah bola yang sudah diumpan setter. Selanjutnya awalan atau langkah awal untuk melakukan spek yaitu melakukan 3 kali step dengan langkah diawali 2 langkah kecil dan 1 langkah yang terakhir, langkah ketiga itu lebar. Biasanya rata-rata pemain volley atau speaker volley itu melakukan 3 kali langkah seperti ini. Jadi saat setter sudah mengumpan bola sudah melambung, pemain atau speaker sudah mulai melangkah 2 kali langkah step kecil. Lalu saat bola timingnya sudah bisa dijangkau, melakukan 1 langkah yang cukup lebar untuk melakukan gerakan selanjutnya yaitu gerakan tolakan. Nah, pada tolakan atau take off, kedua kaki ditekuk, tungkai juga ditekuk, yang bertujuan untuk mendapatkan tekanan atau dorongan untuk melompat agar lebih tinggi. Contoh untuk menunjang dorongan atau lompatan lebih tinggi bisa latihan dengan pancang juga ataupun dengan pilometrik tadi. Selanjutnya posisi di udara bisa dilihat. Jadi gerakan lanjutan dari tolakan tadi yaitu melompat setinggi mungkin dengan pandangan fokus. Jadi saat melompat, pandangan kita diusahakan selalu fokus pada bola yang sudah diumpan oleh setter. Diikuti dengan kedua tangan, khususnya tangan kanan jika tidak kidal, itu tangannya diangkat setinggi mungkin untuk menjangkau bola. Dan ketika timingnya sudah baik, nanti bola yang sudah pas di depan badan dengan tangan yang sudah diangkat di atas tadi, bolanya bisa dipukul dengan telapak tangan sekeras mungkin. Bisa dilihat pada gambar posisi kakinya saat melompat seperti itu, dan tangannya sedikit mengangkat yang kanan, mengangkat kiri juga mengikuti gerakan lanjutan dari kedua tangan. Setelah itu pendaratan. Dalam pendaratan diusahakan setelah memukul bola melakukan spek, saat mendarat
kedua kaki kanan dan kaki kiri diusahakan untuk turun bersamaan atau menapak bersamaan. Nah, sebenarnya tujuan dari kedua kaki harus turun secara bersamaan sebenarnya yaitu untuk mengurangi resiko cedera. Apabila pendaratan tidak pas, bisa saja terjadi cedera seperti ankle ataupun betis yang tertarik sehingga bisa kram seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan materi spek dalam bola voli dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.